Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ardila Skarkinanti, selaku MC sekaligus pemateri 1. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan hasil dari PowerPoint yang telah kami buat tentang ijtihad sebagai upaya menjaga relevansi ajaran Islam dalam kehidupan. Di sini saya tidak sendiri. Ada teman saya yaitu Murni Sulistiawati dan juga Fani Ramadan yang akan membantu saya mempresentasikan PowerPoint. Dengan dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Agama Islam, Pak Muhammad Ridwan Effendi, Sarjana Pendidikan MUD. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang apa itu ijtihad. Dalam Islam, ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Pengertian ijtihad menurut bahasa adalah bersungguh-sungguh dalam mencurahkan pikiran. Sedangkan pengertian ijtihad menurut istilah adalah mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran dengan sungguh-sungguh dalam menetapkan hukum syariat. Pengertian ijtihad dapat juga dilihat dari dua segi, baik etimologi maupun terminologi. Ijtihad secara etimologi memiliki pengertian kesungguhan dalam melakukan segala perbuatan, sedangkan secara terminologi adalah pengerahan segala kemampuan untuk mengerjakan sesuatu yang sulit. Selanjutnya, fungsi ijtihad. Yang pertama, al-ruju, yang berarti kembali. Artinya, kembali menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai patokan ajaran Islam dari banyaknya pendapat atau tafsiran yang kurang terpercaya serta adanya perselisihan. Yang kedua, al-ihya, yang berarti kehidupan. Artinya, menghidupkan kembali bagian-bagian dari nilai dan Islam semangat agar mampu menjawab tantangan zaman. Yang ketiga, ada al-inabah, yang berarti pembenahan. Artinya, ajaran-ajaran Islam yang sudah diijtihadi oleh para ulama terdahulu akan tertambahkan dan diperbaiki apabila mungkin terdapat kesalahan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kedudukan ijtihad. Kedudukan ijtihad sebagai sumber hukum Islam dipandang sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad sebagai sumber hukum Islam adalah untuk mendapatkan dan menentukan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya, apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud. Sebagai sumber hukum ketiga, ijtihad tetap tidak boleh bertentangan dengan Al-Quran maupun hadis. Jika dilihat dari segi fungsi ijtihad, sebagai sumber hukum Islam, ijtihad memiliki kedudukan dan legalitas dalam Islam. Walaupun dengan demikian, ijtihad tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang, artinya hanya orang-orang tertentu saja yang memenuhi syarat khusus yang boleh berijtihad. Sebagai sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis, tentunya seorang mujtahid yang akan berijtihad tidak bisa sembarang orang, karena fungsi ijtihad sebagai sumber hukum Islam akan mempengaruhi semua orang Islam di dunia. Faktor-faktor yang melatar belakangi keanekaragaman ijtihad ulama. Yang pertama, adanya perbedaan dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam Al-Quran maupun hadis. 2. Adanya perbedaan tanggapan terhadap hadis. Ketiga, perbedaan tanggapan tentang ta'arud atau pertentangan antara dalil dan tarjih atau menguatkan suatu dalil atas dalil lainnya. 4. Perselisihan para mujtahid mengenai ilat atau ilah yang berarti sebab dari suatu hukum juga merupakan salah satu sebab terjadinya perbedaan hasil ijtihad. 5. Perbedaan dalam metode pengambilan hukum yang disebabkan sosiokultural dan geografis mujtahid. Keenam, perbedaan setiap pengalaman atau kejadian yang dilalui. Yang terakhir, perbedaan dalam sebagian kaidah kebahasaan untuk memahami nas. Setelah itu ada peran ijtihad dalam pengembangan budaya dan profesi. Pada masa Nabi, Islam belum banyak diwarnai oleh peradaban lain, namun mampu merubah dan mewarnai budaya lokal. Dalam Islam, soal kebudayaan dan peradaban sangat reflektif dengan budaya yang sudah ada dengan aplikasinya terdapat ajaran ijtihad
guna menyesuaikan dengan keadaan, situasi, dan kondisi pada masanya. Kemudian, dalam aspek profesi, salah satu profesi adalah merupakan menjadi tenaga pendidik yang tentu saja berkaitan dengan hal pendidikan. Ijtihad di bidang pendidikan ternyata sudah semakin perlu. Sebab ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah. Selain peranan profesi sebagai tenaga pendidik, ternyata ijtihad juga mempunyai hubungan dengan fatwa MUI, yang dimana fatwa MUI tersebut dapat menjadi peranan dalam memberikan jawaban atau penjelasan dari ulama untuk memecahkan suatu masalah keagamaan dan yang berlaku untuk umum. Nilai ijtihad dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Yang pertama ada lingkungan pendidikan, yaitu adapun unsur ijtihad yang digunakan oleh para sahabat dalam pendidikan Islam sangat menentukan bagi perkembangan pendidikan Islam sampai sekarang. Ternyata ijtihad dapat juga dijadikan dasar tambahan selama tidak bertentangan dengan dasar pokok. Yang kedua, hal ini dapat dilihat dari berbagai kebijakan pendidikan. Maka dari itu, dalam konteks ini, ijtihad di bidang pendidikan ternyata semakin perlu, sebab ajaran Islam yang terdapat dalam Al-Quran dan Al-Sunnah hanya berupa prinsip-prinsip pokok saja. Ada lingkungan keluarga, nilai-nilai ijtihad dalam lingkungan pendidikan, keluarga, dan pekerjaan. Keluarga, terutama kedua orang tua, mempunyai tugas-tugas penting dalam meletakkan dasar-dasar perkembangan dan kemajuan anak-anaknya agar mereka atau anak-anak berkembang secara baik. Karena keluarga merupakan lingkungan pendidikan pertama yang sangat penting dalam membentuk pola kepribadian dari seorang anak. Kaitannya dengan ijtihad adalah usaha atau upaya anggota keluarga dalam menciptakan anak-anak supaya paham tentang pendidikan agama Islam sejak kecil. Dan juga bagaimana cara ibu menyampaikan pembelajaran tersebut kepada anaknya. 3. Lingkungan pekerjaan. Kemudian, nilai ijtihad dalam pekerjaan adalah dapat menjadikan sebuah pedoman terhadap perumusan suatu masalah dan menemukan sebuah jalan keluar yang dimana dapat mengadopsi dari hukum-hukum terdahulu, kemudian diperjelas dan dapat ditetapkan sebagai zamannya. Intinya adalah dapat mengatakan ya atau tidak terkait hukum yang beredar di dalam masyarakat. Kesimpulan dari materi yaitu ijtihad merupakan sumber hukum ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Ijtihad digunakan untuk mendapatkan dan menentukan sebuah solusi hukum jika ada suatu masalah yang harus ditetapkan hukumnya apabila tidak ditemukan di dalam Al-Quran dan hadis. Seseorang yang melakukan ijtihad disebut mujtahid. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya Ardila Skarkinanti, mewakili teman saya Murni Sulistiawati dan juga Fani Ramadan. Memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kekurangan dalam materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.